Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli duku di pasar pagi, pulang lewat Cakep, jalan, cakep. cakep. Tugas kita bukan cuma transfer teknologi, tapi menanamkan nilai moral dan intelektual. Kenalkan, nama saya Devandra Diragaluo dengan NPM 2464 dan rekan saya. Muhammad Firdaus Juwiningrat dengan NPM 37. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan presentasi hasil dari codingan kami dan juga pembuatan makalah kami, yaitu transformasi digital dalam prediksi kualitas produk PT Samsung di tahun 2024. Dalam pemaparan kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama, ada pilot project, tahapan penelitian, data exploration, data processing, dan juga kesimpulan. Nah, langsung masuk yang pertama, latar belakang. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi dalam proyek kita pada kali ini di sini kita menjadi seorang konsultan di mana sebuah proyek yang telah dilakukan sebuah perusahaan besar dengan nama PT Samsul. Ini tuh membutuhkan transformasi digital yang akan beralih dari intuisi ke keputusan berbasis data. Nah, jadi dalam industrinya dia ini tentang elektronik itu kualitas produknya itu sangat penting kan ya untuk menjaga kepuasan pelanggan dan efisiensi produksinya. Di mana di tahun ini di 2024 ini PT Samsung itu memiliki 5.000 data kualitas produk. Tapi data tersebut itu belum dimanfaatkan untuk prediksi kualitasnya untuk di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu membutuhkan sistem prediksi otomatis metode machine learning seperti MLR, MPR, dan KNN yang digunakan untuk mempelajari pola data dan memberikan prediksi quality index serta quality grade secara lebih akurat. Dan di sini adanya kami, ini sebagai konsultan dari perusahaan ini akan membantu menyelesaikan semua permasalahannya. Oke, dari sini kita bisa merumuskan masalahnya, yaitu bagaimana karakteristik statistik deskriptif dari 5.000 data kualitas produk PT Samsul di tahun 2024. Habis itu bagaimana perbandingan performa antara model multiple linear regression dan multivariate polynomial regression dalam memprediksi quality index. Model manakah yang paling akurat untuk digunakan pada tahun produksi di masa yang akan datang? 2025 dan seterusnya. Berdasarkan parameter evaluasi mean square error dan R kuadrat. Juga bagaimana akurasi metode Canires-Neibor atau kita singkat dengan KNN dengan variasi nilai K dalam mengklasifikasikan quality grade produk. Nah, sehingga adanya kita di sini itu bertujuan untuk melakukan praproses data handling dan eksplorasi data terhadap dataset kualitas produk PT Samsul. Kemudian juga membangun model prediksi quality index menggunakan algoritma regresi linear dengan variasi iterasi dan regresi polinomial berganda dengan variasi derajat atau degree. Dan juga mengevaluasi dan memilih model terbaik untuk memprediksi data unseen di tahun 2025 nanti, juga menerapkan algoritma KNN untuk klasifikasi quality grade dan memvalidasi hasil menggunakan confusion metric. Sehingga dari sini nantinya kita berharap bahwasanya itu sangat-sangat membantu perusahaan Samsung ini, di mana itu tuh kita tuh akan memberikan landasan teknis bagi perusahaan Samsung sendiri dalam menerapkan sistem prediksi kualitas otomatis, yang di mana hal ini tuh membantu manajemen dalam merencanakan standar produksi tahun 2025 yang lebih presisi, juga mengurangi resiko, apalagi produknya cacat, dan akan meningkatkan efisiensi daripada operasional yang ada pada perusahaan Samsung ini. Oke, untuk tahapan penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk masuk ke bab 2 itu tahapan penelitian. Penjelasan rinci mengenai setiap tahapan yang dilakukan oleh tim kita adalah yang pertama, ada pengumpulan data atau data generation, di mana kita akan melakukan pengumpulan data yang akan menjadi sumber. Lalu yang kedua, ada eksplorasi data. Sini kita akan menilai, yaitu dari missing value dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, ada pra pemrosesan data atau data handlingnya.
Dan yang keempat, ada pembagian data atau data splitting. Yang kelima, ada permodelan regresi, predictive modeling. Dan yang keenam, permodelan klasifikasi atau classification modeling. Dan yang ketujuh, ada evaluasi model. Yang kedelapan, ada prediksi data baru atau unseen data prediction. Dan yang terakhir itu ada analisis dan kesimpulannya. Jadi di sini kita akan menjelaskan ya eksplorasi data 5.000 produknya perusahaan Samsung melalui statistik deskriptif, pembersihan data, analisis korelasi, di mana data yang telah dikonversi ke format standar ini di-encoding dan dipastikan tanpa missing values. Di mana yang juga nantinya hasil analisis ini menunjukkan harga memiliki pengaruh paling kuat terhadap quality index yang diikuti dengan durability, reliability, dan serviceability tanpa adanya multikoliniaritas dengan kondisi data yang bersih dan juga stabil. Dataset yang ada nantinya siap digunakan untuk pemodelan yang akan dijelaskan di bab berikutnya. Jadi di sini kita membagi beberapa bab pada data exploration ini, di mana itu ada statistik deskriptif, data handling, dan juga korelasi antar variabel. Oke, di sini kita bisa sama-sama melihat tabel. Ini adalah ringkasan statistik deskriptif data kualitas produk. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwasanya quality index memiliki nilai rata-rata sekitar 32 dengan standar deviasi yang cukup besar, yaitu 13,8. Di mana ini tuh menunjukkan bahwasanya kualitas produk PT Samsung itu bervariasi cukup lebar. Nah, untuk harga produknya itu rentangnya juga sangat besar melalui dari 1,002 juta rupiah sampai ke angka 10 juta rupiah. Rentang harga yang luas ini tuh mengindikasikan bahwasanya PT Samsul sendiri itu memiliki segmentasi yang cukup beragam. Kalau kita melihat tentang durability, ini tuh memiliki nilai rata-rata sekitar 5 tahun. Rentang quality index yang sangat lebar sekitar 71 poin menunjukkan bahwa variasi data sangat baik untuk proses pelatihan model machine learning. Semakin beragam, datanya semakin mudah model mengenali pola dan membedakan tingkat kualitas produk secara akurat. Nah, di sini untuk data handling, ini tuh data set mentah atau raw data yang memerlukan penanganan khusus untuk memastikan kualitas input data itu kita melakukannya dengan dua cara. Yang pertama itu parsing numerik, yaitu ini tuh angka yang biasanya digunakan dalam bentuk formal desimal yang kita gunakan ketika kita melakukan encoding dengan bahasa pemrograman Python yang diubah ke format internasional dan nantinya tanda kutip ini tuh bertuju kepada angka-angka yang akan keluar dari hasil codingan kita nanti. Habis itu yang kedua itu encoding variabel kategorikal, di mana variabel yang bersifat kualitatif ini diubah menjadi kuantitatif atau numerical encoding untuk memfasilitasi perhitungan korelasi dan regresi seperti reliability, serviceability, dan quality grade. Nah, di sini kita masuk ke korelasi antar variabel. Kita di sini melihat adanya diagram yang menunjukkan bahwasanya ini tuh memvisualisasikan di mana harga produk ini tuh memiliki korelasi paling kuat dengan quality index yaitu 0,765 yang menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian durability yang berkorelasi cukup kuat yaitu 0,438 yang menandakan bahwasanya daya tahan produk ini menjadi faktor teknis terpenting dalam peningkatan kualitas. Kemudian juga ada reliability yang memiliki korelasi positif sedang, yaitu di angka 0,233. Tetap berkontribusi dalam penilaian kualitas meski tidak sekuat harga dan durability. Dan juga serviceability di sini itu menunjukkan bahwasanya memiliki pengaruh paling kecil yaitu 0,220. Meskipun tetap memberi kontribusi terhadap kualitas, juga ada multikoliniaritas antar variabel independen.
yang sangat rendah, yaitu hampir mendekati angka nol. Sehingga semua variabel itu aman digunakan dalam model regresi karena tidak saling memengaruhi secara signifikan. Lanjut ke bab 4 atau penjelasan yang keempat, yaitu data processing, di mana kita menjelaskan proses pengolahan data dan pembangunan model machine learning. Data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian distandarisasi agar seluruh fitur berbeda pada skala yang sama. Dua model regresi ini diuji untuk memprediksi quality index, yaitu multiple linear regression dan polynomial regression. Hasilnya menunjukkan bahwa polynomial regression degree 3 adalah yang paling akurat untuk klasifikasi quality grade. Digunakan algoritma KNN dan nilai K sama dengan 8 memberikan akurasi sempurna, yaitu dengan nilai 1,000. Kedua model terbaik ini lalu diterapkan bentuk untuk memprediksi 9 data tahun 2025 dan berhasil memberikan hasil kualitas yang konsisten. Nah, kita masuk ke data splitting. Sebelum melakukan pemodelan, dataset yang telah diproses dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk mencegah overlifting, serta menguji kemampuan generalisasi model. Data training digunakan untuk melatih model, sementara data testing digunakan untuk evaluasi. Seluruh fitur kemudian distandarisasi menggunakan standar scaling agar perbedaan skala antar variabel tidak mempengaruhi proses pelatihan model. Nah, yang pertama yaitu model prediksi model prediksi regresi quality index menggunakan model multiple linear regression. Dilakukan percobaan dengan beberapa jumlah iterasi, yaitu 200, 400, 600, 800, dan 1000. Bisa dilihat dalam tabel, setiap iterasi menghasilkan nilai MSE dan R-square yang berbeda. Model terbaik dipilih berdasarkan MSE terkecil, sehingga model tersebut dianggap paling akurat dalam prediksi quality index. MSC sebesar 26,10 dan nilai R-square sebesar 0,8623. Hal ini mengindikasikan bahwa MLR mampu menangkap pola linear dalam data, meskipun tingkat errornya masih relatif tinggi dibandingkan metode regresi lainnya. Lalu yang kedua, yaitu MPR atau model polynomial regression. Diuji dari degree 2 sampai degree 6. Setiap degree membentuk hubungan nonlinear yang berbeda. Sama seperti sebelumnya, model terbaik dipilih berdasarkan MSE terkecil. Setelah MLR dan MPR dibandingkan, dipilih model dengan performa terbaik sebagai model regresi final. Di model MPR ini, yang terbaik adalah MSE 0,0023 dan R-square-nya itu 1000. Itu di degree 3. Jika dibandingkan dengan MLR yang memiliki MSE 0,415, MPR degree 3 terbukti jauh lebih akurat dan mampu menangkap pola non-linear dalam data. Oleh karena itu, MPR degree 3 dipilih sebagai model utama karena memiliki error paling rendah, akurasi sempurna, dan kompleksitas yang masih terkendali. Lalu, ini model yang ketiga adalah K nearest neighbor atau disingkat itu KNN. Nilai K yang diuji adalah 2, 4, 6, dan 8. Dari pengujian tersebut, diperoleh nilai K dengan akurasi tertinggi, yaitu nilai K sama dengan 8. Dengan nilai yang sempurna, 1,0000. Artinya model ini berhasil mengklasifikasikan seluruh data dengan benar tanpa kesalahan. Dan juga bisa dilihat dalam bentuk confusion matrix untuk melihat tingkat keberhasilan prediksi terhadap kelas low, moderate, dan excellent. Nah, tahap terakhir dari bab 4 ini adalah prediksi data tahun 2025. Data 2025 yang berisi harga produk, reliability, durability, dan serviceability terlebih dahulu di-encode dan distandarisasi. Kemudian data tersebut diprediksi menggunakan model regresi terbaik untuk menghasilkan nilai quality index.
Setelah itu, hasil quality index dimasukkan ke modul KNN untuk menentukan quality grade, di mana pada tahap ini, data tahun 2025, model MPR Degree 3 dan KNN-K sama dengan 8 digunakan untuk memproses 9 sampel produk baru. Model MPR menghasilkan nilai quality index yang sesuai dengan variasi spesifikasi produk, sementara KNN berhasil mengklasifikasikannya ke dalam kategori low, moderate, dan excellent. Dengan akurat, hasil prediksi yang konsisten dari keduanya menunjukkan bahwa model mampu menangani data baru dengan baik dan memberikan penilaian kualitas yang representatif. Oke, jadi dari proyek kita pada kesempatan kali ini untuk Oke, jadi proyek kita pada kesempatan kali ini untuk membantu PT Samsul. Ini tuh kita dapat menyimpulkan bahwasanya dari hasil analisis sebelumnya, faktor yang paling berpengaruh terhadap quality index itu adalah harga produk yang diikuti durability dan reliability. Dalam proses prediksi, model multivariate polynomial regression degree 3 terbukti sebagai model terbaik karena mampu menangkap pola nonlinear dengan akurasi sangat tinggi, jauh mengungguli multiple linear regression. Untuk klasifikasi quality grade, algoritma KNN ini dengan K sama dengan 8, itu tuh menghasilkan akurasi sempurna tanpa kesalahan klasifikasi. Kedua model tersebutlah kemudian diterapkan pada data produksi tahun 2025. Dan akhirnya itu tuh berhasil memberikan hasil prediksi yang sangat konsisten, mulai dari kategori low hingga excellent. Jadi secara keseluruhan, penerapan MPR dan KNN ini memberikan solusi yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung strategi quality control berbasis data di perusahaan Samsung. Oke, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Bapak dan juga teman-teman yang telah menyaksikan presentasi kami. Juga sebelum kita menutup agenda kita pada pagi hari ini, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di sudut bilik. Jika ada kata yang menyinggung salah, mohon maaf di pohon agar hubungan tetap baik. Apabila ada jarum yang patah, jangan ditaruh dalam peti. Jika langkah saya ada yang salah, mohon maaf dari dalam hati. Apabila ada jarum yang patah, buanglah jauh ke tepi titik. Jika ada kekhilafan tersalah arah, mohon dimaafkan dengan tulus dari hati. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti tua. Jika ada perbuatan yang salah, maaf dipinta dengan setulus jiwa. Apabila ada jarum patah, tak usah dibawa pergi. Jika ucapan kurang fasih, sudah, mohon dimaafkan sepenuh diri. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Bila ada tingkah yang tak ramah, harap dimaafkan sejati-jati. Apabila ada jarum yang patah, baiknya dibuang di tepi kali. Jika ada kata yang menyinggung marah, mohon maaf sebesar-besarnya dari hati. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada tutur kata yang salah, ampun dipinta sepenuh hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.